Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 19. Kasih seorang ibu. Setelah berpamitan, Dokter Andi berbalik lalu melangkah ke arah pintu keluar, diantar oleh Nyonya Wulan. "Permisi Tuan, saya pamit dulu," ucap Dokter Andi pada Yuan yang masih berdiri di depan pintu masuk. Seperti tadi, Yuan hanya mengangguk kecil. "Besok-besok, dokter boleh datang kemari. Kania pasti sangat senang bila dokter datang menjenguknya. Soalnya, kalian teman akrab saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas bukan?" Senyum Nyonya Wulan, dan sesekali menatap Yuan yang masih menunduk. "Dengan senang hati Nyonya. Kalau perlu, tiap hari saya akan datang kemari untuk menemui Kania," balas Dokter Andi begitu senang. Yuan yang tadinya menunduk seketika mengangkat kepala memperhatikan raut wajah Dokter Andi yang begitu gembira. "Andi, di rumah sakit masih banyak yang perlu kamu kerjakan, jadi tidak usah sering-sering datang kemari. Bila keluarga ini membutuhkan bantuanmu, nanti Pak Tono yang akan menghubungimu." Yuan yang tadinya hanya diam mulai angkat bicara. Raut wajah Dokter Andi seketika berubah. Dokter Andi bisa menyesuaikan waktu. Dia akan datang kemari saat istirahat atau sepulang kerja. Jadi masalah pekerjaan di rumah sakit, Yuan tidak usah terlalu khawatir. Betul kan Andi? "Betul sekali Nyonya. Saya bisa mengatur waktu agar saya bisa bertemu Kania. Banyak hal yang ingin sekali aku ceritakan padanya." "Apa kamu ada kaitannya dengan masa lalu Kania?" tanya Nyonya Wulan lagi, lalu tersenyum melihat perubahan raut wajah Yuan. "Ada Nyonya. Kania adalah..." "Andi, ada baiknya kamu pergi sekarang. Soalnya para pasien di rumah sakit pasti membutuhkan bantuanmu saat ini." Yuan merangkul tubuh Dokter Andi dan mengajaknya ke arah pintu utama. "Tapi Tuan, saya masih ingin berbincang dengan Nyonya Besar." "Sudahlah, kapan-kapan bisa kamu lakukan lagi." Melihat tingkah Yuan, Nyonya Wulan tertawa. Dia yakin sekali kalau perasaan Yuan kali ini tidak akan tenang dengan kehadiran Dokter Andi. Setelah mengantar Dokter Andi, Yuan kembali ke kamar Nyonya Wulan. Perasaan bersalah pada Kania masih terus saja membayanginya. Yuan kembali pada posisinya semula, memandang Nyonya Wulan yang masih merawat Kania seperti seorang ibu merawat putrinya. "Ibu, apa Yuan boleh masuk?" "Rupanya kamu masih ada di situ." Nyonya Wulan mendekati Yuan. "Kembalilah ke kamarmu, mandi lalu istirahat. Soal Kania, biar ibu yang menjaganya." "Tapi Bu, biarkan Yuan menjaga Kania. Karena Yuanlah Kania sampai seperti ini." "Ibu tahu, tapi biarkan Kania istirahat dulu. Besok pagi kamu boleh kembali lagi kemari." Yuan mengangguk lalu menyalin tangan ibunya. "Yuan, serahkan Kania pada ibu. Tolong jaga dia seperti ibu menjaga Yuan." "Tentu nak." Nyonya Wulan mengusap lembut rambut hitam Yuan. Tidak lama kemudian, Yuan pun pergi setelah Nyonya Wulan menutup pintu. Yuan memasuki lift. Dia masih teringat dengan Kania, gadis yang rela menunggunya hingga larut malam di tengah derasnya hujan dan hembusan angin malam. Setelah tiba di kamar, Yuan melepas sepatu kerjanya lalu dilanjutkan pada kaos kaki yang dia kenakan. "Kania, apa air hangatnya sudah kamu siapkan?" ucap Yuan yang saat itu menyimpan sepatu pada tempat semestinya. Seketika Yuan tertawa. Dia baru sadar kalau Kania sekarang tidak bersamanya. Yuan mengeluarkan handphone dari dalam saku, lalu menghubungi Pak Tono.
Halo tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Tanya pria parubaya itu dari dalam sana. Pak Tono kemari sebentar untuk mempersiapkan air hangat untukku. Soalnya aku mau mandi sekarang. Baik tuan, kalau begitu saya segera ke sana. Tidak lama kemudian, dua ketukan terdengar dari arah pintu. Apa boleh saya masuk tuan? Pak Tono yang saat itu berdiri di depan pintu. Masuklah. Pak Tono segera masuk dan langsung menuju ke kamar mandi untuk menyiapkan air hangat seperti dulu sebelum Kania datang ke rumah itu. Tidak lama kemudian, Pak Tono keluar sambil melap tangannya dengan handuk. Semuanya sudah siap, Tuan. Anda boleh mandi sekarang. Terima kasih, Pak. Balas Yuan dan langsung masuk ke kamar mandi. Seketika raut wajah Pak Tono berubah. Pria parubaya itu sedikit menggaruki kepalanya. Baru kali ini, Pak Tono mendengar Yuan mengucapkan kata itu semenjak dirinya mengabdi di rumah mewah itu. Aku yakin ini ada kaitannya dengan kehadiran nyonya muda di rumah ini. Nyonya muda benar-benar membawa perubahan besar pada tuan muda. Pak Tono tersenyum, lalu keluar dari dalam kamar Yuan dan tidak lupa menutup pintu. Yuan keluar dari dalam kamar mandi dengan pakaian sudah lengkap. Pria tampan itu segera menuju ke meja kerjanya. Pekerjaan yang sempat tertunda tadi karena Lydia mengajaknya berbelanja di mall harus Yuan lanjutin kembali. Ada sekitar 30 menit, Yuan mengerjakan tugas dan akhirnya dia berdiri setelah menutup layar laptopnya. Andai saja Kania ada di sini, mungkin keadaannya tidak akan sesunyi ini. Yuan melangkah ke arah sofa, di mana Kania biasa tidur di sana. Yuan membaringkan tubuhnya dan sesekali berputar ke kiri dan ke kanan karena tidak terbiasa tidur di tempat seperti itu. Ternyata seperti ini rasanya tidur di sofa. Terus, kenapa Kania betah dan tampak begitu nyenyak bila tidur di tempat ini? Yuan kembali berdiri, lalu melangkah ke arah pembaringan. Sesekali dia tersenyum sendiri saat mengingat wajah Kania. Kania itu gadis yang cantik. Hanya sedikit polesan, pasti dia akan semakin sempurna. Kenapa aku kepikiran sampai ke sana? Bukannya memikirkan Lydia, malah memikirkan Kania. Yuan menarik selimut, lalu menutup kepalanya. Waktu terus berputar, hingga tidak terasa hembusan angin pagi dan kicauan burung-burung terdengar saling bersautan di atas ranting pohon. Sedikit demi sedikit, Kania mulai membuka mata dan memandang sekeliling ruangan yang masih terasa baru baginya. Di mana aku? Bukankah semalam aku tidur di depan restoran? Kamu sekarang ada di kamar ibu sayang. Nyonya Wulan yang baru saja datang sambil membawa nampan berisi semangkuk bubur dan segelas air putih. Maafkan Kania, Bu, karena sudah merepotkan ibu. Tidak apa-apa sayang, ibu senang kok kamu ada di sini menemani ibu. Kalau Kania tidak salah ingat, semalam Kania berada di depan restoran. Terus, kenapa sekarang Kania berada di kamar ibu? Yuan yang datang menjemputmu semalam dan membawamu kemari. Tuan Yuan, beliau pasti sekarang mencariku untuk menyiapkan air hangat untuknya. Kania mencoba berdiri, tapi segera dicegah oleh Nyonya Wulan. Kamu istirahat saja, ibu sudah menyuruh Pak Tono untuk menggantikanmu. Tapi Bu, itu sudah tugas Kania. Kamu mau pergi menyiapkan air hangat atau ingin melihat Yuan? Senyum Nyonya Wulan hingga membuat raut wajah Kania berubah. Ayo makan dulu. Ibu sudah masakin bubur spesial buat mantu ibu yang cantik ini. Ayo, mari ibu bantu.
Tidak usah Bu, kan ia bisa sendiri. Tidak lama kemudian muncul Yuan dari balik pintu dengan berpakaian santai. Yuan juga mau Bu, Yuan juga ingin merasakan kasih sayang ibu. Yuan duduk di samping Nyonya Wulan. Dengan senang hati Nyonya Wulan mulai melakukan tugasnya dengan baik, hingga bubur dalam mangkuk pun habis. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.